membaca dan menghayati firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, yang kami kenal dan kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini ya Tuhan, izinkan kami memakai waktu kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Khususnya kami mau membaca dan menghayati firman Tuhan untuk menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup sesuai dengan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita pada hari ini, Senin 16 Desember 2024, yang ditulis dalam kitab Bilangan pasal 23 ayatnya yang ke-19. Demikian dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dalam bahasa Batak dikatakan, anggode bata dada jolma tung olo margabus. Dada anak ni jolma manusia ibana tung sol-solan dirina. Tung tagamon ma dohonon na hatana sopa sautonna. Manang tung dohononna manang aha so hajong kononna. Sampai di situ pembacaan kita. Bapak Ibu dan semua jemaat, hidup kita sebagai manusia, saya yakin bahwa kita semua pasti pernah mengucapkan janji, apapun itu, baik ketika kita masih anak-anak, baik ketika kita sudah dewasa, maupun juga ketika kita sudah sampai pada usia lansia. Ketika kita sebagai anak-anak, kita mengucapkan janji kepada ayah dan ibu kita bahwa kita akan menjadi anak yang baik, yang patuh kepada perintah orang tua. Lalu ketika kita sudah sampai tahap dewasa, ketika kita membuka lembaga pernikahan dalam kehidupan kita, kita akan mengucapkan janji sumpah bahwa kita akan setia sehidup semati dengan pasangan kita. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, ketika kita mengucapkan janji kita, apakah kita sungguh-sungguh menghayati janji itu? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menepati janji itu? Kalau kita mengingat 3 minggu belakangan ini, Indonesia baru saja selesai menghadapi apa yang disebut dengan momen-momen pilkada, yaitu pemilihan kepala daerah dari tingkat provinsi, tingkat kota, kabupaten, begitu juga sampai aparatnya yang ke bawah. Kita melihat bahwa calon pejabat begitu banyak janji yang dia ucapkan kepada masyarakat supaya mereka dipilih dan dicoblos. Namun ketika yang menang sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia mendapatkan jabatannya, apakah dia sungguh-sungguh menepati janji yang sudah dia ucapkan sebelumnya? Ini perlu untuk kita uji kembali. Nah, amang inang, janji adalah sesuatu yang sakral dan harus ditepati. Kita tidak boleh asal-asalan mengumbar janji
kalau kita tidak yakin bisa menepatinya. Janji itu bisa diibaratkan dengan sumpah. Kita lihat kalau seorang pejabat dilantik untuk dikukuhkan jabatannya, maka kitab suci akan diletakkan di atas kepalanya. Itu menunjukkan bahwa dia akan sungguh-sungguh mengikat sumpah kepada Tuhan bahwa jabatan yang dia emban akan dia pakai untuk mengabdi dan untuk melayani Tuhan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh sebab itu, tidak ada satupun manusia yang boleh bermain-main dengan janji. Janji adalah sifatnya yang sakral. Dia tidak bisa diucapkan dengan begitu saja. Kita harus ingat janji kita harus juga menepatinya. Nah, kalau kita melihat Tuhan dalam sejarah kehidupan ini, Tuhan adalah sosok yang selalu konsisten dengan janji-janjinya. Tuhan selalu konsisten dengan keputusan-keputusannya. Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak terjadi atau tidak ditepati. Baik ucapan Tuhan jangka pendek maupun jangka panjang, yakinlah apa yang dia katakan sudah terjadi dan akan terjadi di dunia ini. Kita lihat Tuhan, dia menciptakan langit, bumi, semesta dan isinya. Tuhan juga ciptakan kita manusia sebagai imago Dei, sebagai gambaran dan rupa Allah. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga berjanji akan menyertai kehidupan kita mulai sejak manusia diciptakan sampai kepada akhirnya kesudahan bumi ini. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah janji penyertaan Tuhan itu konsisten bagi kita? Sampai hari ini, sampai kepada detik ini, kita sungguh-sungguh menyaksikan bahwa janji Tuhan itu betul-betul nyata. Kita masih dimampukan, kita masih disanggupkan menjalani kehidupan ini sekalipun begitu banyak tantangan dan cobaan. Amang Inang, bangsa Israel dalam kitab Bilangan juga adalah bangsa yang mendapatkan janji atas berkat Tuhan. Pada waktu itu Musa hendak membawa bangsa Israel ini untuk kembali ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan ini adalah tempat yang melimpah-limpah susu dan madu. Artinya tempat ini adalah tempat yang aman, nyaman, dan penuh dengan kesejahteraan. Dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, kita tahu begitu banyak tantangan, kita tahu begitu banyak ujian. Bahkan ada momen-momen tertentu sampai bangsa Israel tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanannya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu, Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel bahwa dia senantiasa akan memberkati, akan menuntun perjalanan mereka sampai kepada tujuan. Ini juga sekaligus menjadi bukti bahwa hidup kita pada hari ini adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kita lihat sudah usia berapa kita sekarang. Mungkin ada yang usia sudah sampai 30 tahun. Ada yang sudah sampai 40 tahun. Ada yang sudah sampai 50 tahun, 60 tahun, atau mungkin ada yang lebih. Selama kita hidup di dunia ini Mang Inang, sejauh itu jugalah Tuhan sudah menunjukkan penyertaannya, berkatnya bagi kita semua. Oleh sebab itu, tidaklah ada lagi alasan bagi kita untuk meragukan kasih setia Tuhan. Yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa akan memelihara kehidupan kita
sejak dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh ya Tuhan, firman-Mu menguatkan kami semua pada hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami ya Tuhan, bahwa Engkau berjanji setia kepada kami. Dan janji-Mu itu akan menetap mulai sejak awal dunia ini diciptakan sampai dengan selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, bantu kami, tuntun kami supaya kami boleh menjadi manusia yang semakin percaya pada tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pakailah hidup kami menjadi alat-Mu untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.